A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang baik riba maupun non riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang baik itu riba maupun non riba dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikunci oleh Allah, syukur kehadiran Allah diintimidasi, SWT ditekan oleh yang manusia. senantiasa mencurahkan rahmatnya, yang saat ini mencurahkan mungkin kasih sayangnya, mencurahkan sedang ridhonya menghadapi untuk kita semuanya. kesulitan hidup. Semoga Jangan lupa Allah selalu bukakan bersyukur, pintu-pintu kemudahan. selalu Dan berbaik untuk sobat sangka winnerku kepada semuanya yang Rabb saat kita, ini sobat mungkin sedang winnerku, bersedih hati, karena keduanya akan Allah menghadirkan angkat ridhonya kesedihan Allah. gantikan dengan Alhamdulillah kebahagiaan. hari ini kita masuk di sesi Buat sobat curhat winnerku semua yang bareng saat ini Umi. mungkin Ada masih dua belum curhatan memiliki dari pasangan sahabat hidup, kita. semoga Kita Allah segerakan akan untuk menuju halal simak bersama dengan jodoh yang sama-sama terbaik curhatan dari sisi beliau. Allah Subhanahu wa taala. Yang Dan tentunya untuk sobat isinya winnerku keluhan semua nih. yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, Kita akan coba semoga tanggapi dari Allah Mbak karuniakan Saniatur putra-putri Rohmah. yang soleh solehah. Waalaikumsalam Untuk warahmatullahi sobat winnerku wabarakatuh. semuanya saat ini masih Umi, berkutat kenapa dalam dosa semua riba, amanah semoga hutang Allah saya sentuh semakin hari hatinya dengan semakin hidayah tambah banyak sehingga karena bunga mau berbunga. berhijrah Karena itu riba. meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Konsekuensi Dan riba itu untuk memang sobat winnerku semuanya yang menyengsarakan saat di ini dunia sedang dan di berhijrah, akhirat. semoga istiqomah Di hijrahnya. dunia udah sengsara, Semoga double sobat lagi winnerku nanti semuanya masih saat dapat ini di mungkin akhirat. Kalau memiliki kita hajat tidak seperti segera saya yang ingin berangkat bertaubat, haji maupun memohon umroh, ampun, semoga kita ya semua kepada Allah akan disegerakan dosa Allah riba untuk tersebut. bisa sampai Karena ke itu tanah dosa suci besar, menjalankan ibadah ya haji akan maupun semakin umroh. terpuruk, semakin Amin. terpuruk, semakin terpuruk. Dan kalau kita meninggal dalam keadaan kita masih belum bertobat dari dosa riba, sungguh merugi kita ya. Itulah kenapa makin berbunga karena itu produknya setan di awal menggiurkan, setelah dijalani menyengsarakan. Padahal saya sudah amalkan semua amalan-amalan, saya nggak pernah tinggalkan sholawat Umi. Saya sedang fokus untuk persiapan lahiran, tapi terbeban dengan amanah-amanah saya. Apa yang harus saya lunasi sebelum akhir bulan ini dan belum lagi persiapan buat kebutuhan-kebutuhan kelahiran nanti Umi. Mohon pencerahannya. Semoga kandungan panjenengan diberikan kesehatan dan kelak diberikan kemudahan kelancaran dalam proses persalinannya. Kalau usia kandungannya udah gede, amalkan doa nurun nur buat. Nurun nur buat atau nurun nur buah biasanya orang sebutnya seperti itu. Dalam kitab Majmu Syarif ada doa itu. Saya doanya panjang, saya itu sampai hafal ya kan, karena sering mengamalkan itu. Itu untuk proses kelahiran yang normal, lancar, mudah gitu ya. Terkait dengan amanah hutang panjenengan, karena itu adalah riba. Riba itu menyengsarakan, bagaimanapun wujudnya riba itu menyengsarakan. Ya kan? Karena Allah melaknat pelaku riba. Siapa saja yang dapat murkanya Allah, dapat laknatnya Allah, tentunya hidupnya akan sengsara. Itu yang harus dicamkan dulu. Kalau panjenengan katakan, padahal saya sudah amalkan semua amalan-amalan, berarti masih ada hitung-hitungan dengan Robnya. Jenengan jangan pernah mengingat-ingat kalau jenengan sudah melakukan amal soleh solawat, lupakan. Jenengan sudah melakukan amal soleh sedekah, lupakan. Jenengan sudah melakukan amal soleh apapun itu, lupakan. Seolah-olah panjenengan itu belum pernah melakukan itu sehingga panjenengan terpacu untuk terus melakukan. Jadi tidak ada hitung-hitungan. Saya sudah sholawat jutaan ribu kali tapi kok Allah masih belum tolong saya ya. Itu berarti panjenengan sedang hitung-hitungan sama Robnya jenengan. Nah itu nggak benar. Karena gini, kalau Allah mau menghitung ya, hitung-hitungan sama kita, jauh lebih banyak rahmatnya Allah ketimbang amalan kita. Sekarang gini, panjenengan sekarang sedang mengandung saja itu nikmat yang luar biasa. Berapa banyak saudara kita yang sampai dengan saat ini beliau tidak dikaruniai kehamilan. Ada yang sampai mengeluarkan duit ratusan juta rupiah, miliaran, hanya untuk mendapatkan keturunan, ada yang seperti itu. Jadi kalau sekarang panjenengan dapat rezeki keturunan, ya alhamdulillah, syukuri itu. Jangan terfokus kepada permasalahan hidup. Kenapa? Kalau panjenengan fokusnya kepada permasalahan hidup jenengan, kepada beban hidup jenengan, nanti jadinya panjenengan menjadi manusia yang kufur. Ya, sementara itu Allah sangat membenci hambanya yang kufur nikmat. Tapi sebaliknya Allah sangat menyukai hambanya yang bersyukur apapun itu.
Jenengan tidak bisa mensyukuri dari sisi ekonomi, jenengan syukuri dari sisi rezeki, jenengan dikasih keturunan, dikasih kesehatan, gitu ya. Percayalah janji Allah bahwa setelah kesulitan ada kemudahan, asal panjenengan mau bersabar, ya. Mau bersabar tanpa mengingat-ingat apa ibadah apa yang jenengan sudah lakukan, insya Allah Allah ridho kepada panjenengan. Gitu ya, percayalah. Janji Allah itu pasti akan ditunaikan untuk panjenengan. Karena panjenengan termasuk hambanya kan, hambanya Allah. Allah sudah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat ke-5 ayat ke-6. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Nah sekarang ini panjenengan sedang menghadapi sulitnya itu. Percayalah, sulit ini yang sedang jenengan alami saat ini itu sudah ada pertolongannya, kemudahannya. Hanya masalah waktunya kapan itu hak mutlaknya Allah. Hanya Allah yang tahu. Yang diminta Allah cuma panjenengan bersabar, udah itu aja. Selanjutnya dari sahabat kita ini kurang lebihnya sama, dari Mbak Nasfi Syahrun. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saat ini saya benar-benar berada di posisi sangat lemah, sangat lelah. Ya. Bahasa kerennya berada di titik nadir. Semua manusia pasti mengalami. Sekalipun orang kaya raya. Coba kita lihat ada satu contoh di negeri ini, belum lama lagi viral. Kaya raya, uangnya mungkin gak habis 7 turunan, ya kan? Tapi saat ini merasa di titik nadir karena apa? Habis terbuka aib-aibnya. Ya kan, sepasang suami istri yang tertangkap sedang menggunakan syabu. Ya kan? Ada kan? Ya, kita tidak perlu sebut merek. Kita doakan yang terbaik. Itu titik nadir beliau berdua. Padahal kalau dipikir kurang apa beliau? Rumah gedong, anak cantik-cantik, cakep, ya kan? Harta gak habis 7 turunan. Tapi nyatanya gak membuat hidupnya bahagia. Bahkan untuk sekedar tenang hatinya butuh bantuan dari obat-obatan terlarang. Sementara kita ini yang katakanlah kita mungkin masih susah, masih punya amanah, tapi kita bisa tidur dengan tenang. Kita bisa bernafas dengan lega, perasaan kita tetap nyaman aja. Kenapa kita nggak bersyukur dari sisi itu? Harusnya bersyukur gitu kan. Semua orang pasti mengalami titik nadir. Nah itu tadi titik nadirnya orang kaya seperti itu. Titik nadirnya orang susah, lain cerita lagi. Saya berpikir jelek buat akhiri ini Umi. Berarti mau bunuh diri ya. Umi selama ini alhamdulillah saya mulai istiqomah Umi. Alhamdulillah banyak yang Allah kasih pertolongan Umi. Tapi entah kenapa belakangan ini saya kayak orang bingung. Saya tertekan dengan keadaan. Umi doakan saya supaya saya kuat Umi menjalani ini semua. Ya. Kenapa orang bisa bingung? Kenapa orang bisa linglung? Karena apa? Karena diforsir. Pikirannya itu diforsir untuk memikirkan sesuatu. Ya kan? Seharusnya kalau panjenengan sudah sadar masalah itu terjadi atas seizin Allah, ya udah santai aja. Toh Allah udah izinkan terjadi. Kalau Allah sudah izinkan satu masalah terjadi dalam hidup seorang hamba, itu tentunya Allah sudah siapkan pertolongannya. Maka Allah berfirman dalam surah An-Naba ayat 9, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahatmu. Kalau sudah kepala pusing, pening, jangan dipaksa terus buat mikir, pakai istirahat, pakai tidur. Ya kan? Allah aja udah berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahatmu. Maka kalau sudah pening gitu dengan segala sesuatu, tidur, pakai istirahat, jangan dipaksa. Kalau dipaksa akibatnya akan linglung terus. Ya, lanjutannya dari Mbak Nasfi Syahrun. Udah saya ikuti saran Umi buat ngakui semuanya, termasuk dosa besar, tapi semakin berat Umi ujiannya. Saya bingung Umi, tiap hari suami marah-marah, saya dikucilkan keluarga dan tekanan dari yang saya hutangi pun buat saya putus asa. Beliau sudah ikuti saran saya bilang perbanyak istighfar, coba sholat taubat. Nah, beliau jawab udah dilakukan. Ya, sudah dilakukan. Tetapi ujian semakin berat. Memang seperti itu. Seorang hamba kalau dia mengaku bertaubat, ujian itu akan lebih berat dari sebelum dia bertaubat. Kenapa kok gitu sih Umi? Ya karena apa? Siapa saja yang mengaku beriman pasti akan diuji. Dari yang tidak sholat taubat terus kemudian sholat taubat, ujiannya akan ditambah. Tujuannya buat apa? Ya, tujuannya buat apa? Tujuannya untuk meyakinkan benar nggak nih hambaku yang ini bertobat. Jangan-jangan
Dia ngakunya tobat tapi tak tambahin ujian, dia kendor lagi. Biasanya seperti itu. Jadi kalau jenengan sudah sadar bahwa siapa saja yang mengaku beriman pasti akan diuji. Nah itu karena jenengan mengaku beriman, jenengan dari nggak sholat tobat jadi sholat tobat, ujiannya ditambahin lagi. Tujuannya apa? Untuk semakin menguatkan iman jenengan. Kok jenengan ditambahin ujian, jenengan makin istiqomah sholatnya, insya Allah disitulah ciri-cirinya sudah dekat dengan pertolongannya Allah. Kalau jenengan dikucilkan keluarga, dapat tekanan-tekanan, perbanyak baca istighfar dan sholawat ashkil. Sholawat zolimin ya, sholawat ashkil atau juga disebut dengan sholawat zolimin. Ada di channel YouTube saya itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sholawatnya. Jenengan belum hafal, jenengan cukup putar MP3-nya saja. Insya Allah jenengan terhindar dari orang-orang zolim gitu ya. Terhindar dari perbuatan-perbuatan zolim orang-orang tertentu. Jadi kalau panjenengan sekarang sedang berada di titik nadir, ingat ya, panjenengan itu nggak sendirian. Semua orang itu pasti mengalami masa-masa tersebut. Tapi percayalah, yang namanya ujian itu nggak selamanya. Untuk naik ke kelas 2 SD, anak kelas 1 SD itu juga dikasih ujian. Tapi ujiannya sementara, nggak selamanya dikasih ujian, enggak. Dan Allah itu sudah menimbang-nimbang setiap hambanya dikasih ujian itu sesuai takarannya. Gak mungkin dikasih ujian itu melebihi dari kemampuannya. Gak mungkin. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-286 Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Itu dah kuncinya. Jenengan dengan ujian sekarang berarti jenengan dianggap mampu oleh Allah. Kalau Allah saja yang anggap mampu berarti pasti mampu. Tidak mungkin tidak mampu. Dan ada lagi satu firman-Nya Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28, yaitu orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kalau panjenengan sedang berada di titik nadir dengan segala permasalahan hidup, kembalikanlah segala sesuatu ini terjadi atas izin Allah, datangnya dari Allah, dan akan selesai juga berkat izinnya Allah. Ya udah, saya nggak perlu takut, nggak perlu cemas, nggak perlu gundah, toh ini Allah sudah izinkan terjadi. Kembalikan kepadanya. Segala sesuatu miliknya, segala sesuatu juga akan kembali kepadanya. Jadi nggak ada yang perlu kita risaukan berlebihan, gitu. Ya, ingat terus Allah, sebut terus namanya, ya kan, istighfar terus, ya kan, zikir terus, sholawat terus. Insya Allah nanti ketenangan batin yang akan jenengan dapatkan. Dan gak cuma ketenangan batin, tapi tentunya akan menghadirkan ridhonya Allah. Kalau jenengan sebut terus namanya dalam setiap hembusan nafas jenengan, dalam setiap helaan nafas jenengan, dalam setiap detak jantung jenengan, insya Allah itu menjadi keridhoannya Allah. Kalau Allah ridha, pastinya jenengan akan ditolong. Gak usah hitung-hitung lagi amal soleh apa yang jenengan sudah lakukan selama ini. Jangan hitung-hitungan dengan Rob kita, karena Allah itu gak pernah hitung-hitungan dengan kita ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Yang masih punya curhatan silakan disampaikan di kolom komentar. Yang punya pertanyaan juga silakan disampaikan di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.